Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Sania Ramdhani. Di sini saya adalah mahasiswa praktik dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Di sini saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, silakan kalian masuk ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Kodenya sudah Ibu share melalui Telegram Group. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi presensi gitu. Presensinya, linknya sudah Ibu share juga di Telegram Group. Nanti kalian tinggal mengikuti saja instruksi-instruksi yang sudah ada pada link presensinya. Dilanjut, hari ini Ibu akan membahas materi tentang dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan peta konsep yang sudah Ibu perlihatkan. Di sini ada dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Di sini terdapat beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang keempat, bidang pendidikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan dua bidang. Yang pertama, bidang politik dan bidang ekonomi. Nah, yang pertama, dampak bidang politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Daendels. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah merupakan seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Pada masa pemerintahan kolonial ini menerapkan sistem politik divide et impera, yaitu politik pecah belah, di mana politik ini diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah masyarakat Indonesia gitu. Politik ini diterapkan oleh pemerintah kolonial pada kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan itu diadu dombakan supaya mereka terpecah gitu. Selain itu, pada masa pemerintahan kolonial Belanda juga membuat berbagai hal cara gitu. Salah satunya dengan tipu muslihat. Tipu muslihat ini pernah diterapkan oleh pemerintahan kolonial kepada Pangeran Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro ini pada awalnya diundang untuk melakukan perundingan. Namun, pada saat realisasinya, Pangeran Diponegoro ini malah ditangkap oleh pemerintah kolonial. Nah, yang ketiga, adanya intervensi dan campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pribumi. Jadi, sudah jelas ya ketika pemerintahan kolonial ini mereka sangat mencampuri kekuasaan di kerajaan. Kerajaan dan para pribumi itu harus mengikuti kebijakan yang baru yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Nah, yang keempat, pada masa pemerintahan Daendels juga membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, terutama di Jawa, menjadi 9 prefektur. Prefektur ini merupakan daerah-daerah yang mempunyai otoritas. Dan juga Gubernur Jenderal Daendels ini membagi menjadi 30 kabupaten. Nah, prefektur ini adalah daerah yang mempunyai kekuasaan. Setiap prefektur ini dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut prefek. Pejabat prefek diangkat dari orang-orang Eropa. Nah, tugas dari prefek ini yaitu mengawasi kegiatan administratif dan juga keuangan dari bangsa pribumi. Nah,
Di bawah prefektur ada kabupaten. Kabupaten ini setiap Regenscape atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Nah, setiap bupati ini merupakan pegawai pemerintahan yang digaji oleh pemerintah kolonial. Jadi, pimpinan dari sebuah kabupaten ini merupakan warga pribumi yang disebut dengan bupati. Nah, bupati ini diberi gaji oleh pemerintah kolonial. Nah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga, pemerintahan kolonial di Hindia Belanda itu terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa, Europe Bestuur, dan pemerintahan pribumi atau Inland Bestuur. Nah, struktur tertinggi itu ada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini merupakan pimpinan pusat atau pimpinan paling tinggi di Hindia Belanda. Nah, dalam kinerjanya ini, Gubernur Jenderal ini dibantu oleh beberapa lembaga. Nah, lembaga ini cenderung bertugas sebagai Dewan Penasihat. Selanjutnya kita ke pemerintahan Eropa terlebih dahulu. Pemerintahan Eropa paling tinggi itu ada residen. Residen ini merupakan pimpinan dari sebuah keresidenan. Jadi daerah keresiden itu diawasi oleh seorang residen. Yang kedua di bawah residen ada asisten residen. Asisten residen ini merupakan penguasa atau yang mengawasi daerah wilayah bagian dari daerah residen. Jadi wilayah bagiannya gitu dari sebuah keresidenan. Di bawah asisten residen ada controller. Controller ini mengawasi daerah control uploading. Nah, jadi daerah control ini mengawasi bagian dari uploadingnya. Yang selanjutnya ada asisten controller. Asisten controller ini membantu dari kinerja seorang controller. Dilanjut ke pemerintahan pribumi. Nah, tadi disebutkan bahwasannya ada sebuah kabupaten. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang bupati. Jadi, pada pemerintahan pribumi yang paling tinggi itu adalah seorang bupati. Di bawah bupati ada seorang pati. Nah, kinerja bupati ini dibantu oleh seorang pati. Pati ini membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, di bawah pati ada seorang wedana. Perlu kita ketahui dulu bahwasanya kabupaten itu dibagi menjadi beberapa distrik. Nah, distrik ini dipimpin oleh seorang wedana. Di bawah pimpinan wedana ada asisten wedana. Asisten wedana ini menjadi pimpinan order distrik. Jadi distrik itu dibagi lagi menjadi order distrik. Kalau kita samakan dengan kehidupan saat ini, asisten wedana ini bisa kita samakan dengan seorang camat. Jadi asisten wedana itu derajatnya sama dengan seorang camat. Nah, di bawah asisten wedana ini ada desa-desa gitu. Pemerintahan pribumi ini berada di bawah pengawasan pemerintahan Eropa. Jadi, pemerintah pribumi ini diawasi oleh seorang presiden dan asisten residen. Selanjutnya, dampak bidang politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Raffles. Jadi, setelah Gubernur Jenderal Daendels ini mundur dari jabatannya pada tahun 1811 sampai 1816, Gubernur Jenderal digantikan oleh Gubernur Raffles. Nah, pada masa Raffles ini kebijakannya pertama adalah menghapus adat istiadat dan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat harus mengikuti birokrasi yang baru. Nah, ini hampir sama ya dengan pemerintahan Daendels, bahwasanya pada masyarakat ini harus mengikuti sistem pemerintahan yang baru dari pemerintah kolonial. Nah, yang kedua, pemerintah pusat langsung berhubungan dengan rakyat. Jadi pada masa Raffles ini, pemerintah kolonial itu langsung berhubungan dengan rakyat-rakyat kecil gitu, tanpa melalui pemerintahan lokal terlebih dahulu gitu. Jadi pemerintah kolonial langsung berhubungan dengan para petani dan juga rakyat-rakyat kecil di pribumi, masyarakat pribumi. Lalu yang ketiga, Gubernur Jenderal Raffles ini mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan di bawah seorang residen. Nah, ini sama ya kebijakannya seperti Daendels, bahwasannya ada bupati yang diangkat
untuk mengawasi daerah kabupaten dan di bawah pimpinan seorang presiden. Selanjutnya, pada masa Raffles membagi wilayah menjadi 16 keresidenan. Nah, yang kedua ada dampak pada bidang ekonomi. Nah, kita bahas dulu pada masa pemerintahan Dendles. Dampak ekonomi pada masa pemerintahan Dendles itu yang pertama, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Nah, jadi pada masa Dendles ini pemerintah kolonial ini mengambil alih semua tanah-tanah milik raja gitu. Jadi statusnya milik pemerintah kolonial. Pada masa Dendles ini juga, petani harus menjual hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda dan mengumpulkan pajak. Nah, pada saat ini petani itu dituntut untuk menjual hasil buminya kepada Belanda dengan harga yang dipatok oleh Belanda gitu. Jadi, kita sebagai penjual pribumi itu tidak boleh menentukan harga, tapi ditentukan oleh para pemerintah kolonial, oleh Belanda gitu. Nah, selain itu juga para petani itu harus mengumpulkan pajak. Selain itu, pada masa pemerintahan Dendles membangun jalan raya pos atau Groot Postweg yang pada awalnya membangun jalan raya pos ini untuk kepentingan menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, adanya pembangunan jalan raya pos ini meningkatkan kepentingan perdagangan di Pulau Jawa. Jadi ekonomi di Pulau Jawa itu meningkat setelah dibangunnya jalan raya pos. Nah, selanjutnya dampak ekonomi pada masa pemerintahan Raffles. Nah, yang pertama ada perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah. Ini sama ya, jadi pada masa Raffles ini tanah-tanah milik raja, milik penguasa lokal menjadi milik pemerintah gitu. Nah, pada masa Raffles ini ada kebijakan yang terkenal yaitu berlakunya sistem sewa tanah atau land rent. Jadi masyarakat pribumi ini menyewa sebuah lahan kepada pemerintah, kepada kolonial Belanda, dan nanti mereka membayar sewa dari tanah yang mereka tempati gitu. Terus pada masa Raffles ini diberlakukannya perdagangan bebas. Jadi masyarakat pribumi itu bebas menjual hasil buminya ke siapa saja, tidak harus ke Belanda. Nah, ini diberlakukannya sistem ini meningkatkan perekonomian di kalangan pribumi gitu. Nah, kita lanjut ke masih di dampak ekonomi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi setelah masa pemerintahan Raffles ini berakhir, ekonomi uang terus berkembang dan perdagangan semakin luas. Jadi ekonomi di masa setelah Raffles berakhir itu terus meningkat gitu. Selain itu juga muncul The Japanese Bank yang didirikan pada tahun 1828 dan disusul berdirinya bank-bank lain. Selain itu juga karena meningkatnya ekonomi, muncullah kota-kota baru, jalur transportasi yang baru, seperti adanya jalur-jalur kereta api yang baru, pelabuhan, serta berdirinya kantor pos di Batavia. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar di sini. Di samping ini di bawah ada kantor pos yang didirikan di Batavia, lalu terlihat masyarakat pribumi yang membangun jalur kereta api yang baru, terus ada juga pelabuhan-pelabuhan. Nah, perkembangan ini, kemajuan ini tuh didasari tadi setelah Dendles membangun jalan raya pos yang menghubungkan wilayah di Pulau Jawa. Jadi setelah adanya jalan raya pos ini, perekonomian di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa ini terus meningkat. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Nah, sebelum ditutup, silakan anak-anak bisa melihat tugas yang Ibu berikan. Bisa kalian lihat di deskripsi YouTube, dan nanti juga akan Ibu share penjelasannya melalui Telegram Group. Jadi, nanti kalian tugasnya itu membuat peta konsep. Contoh peta konsepnya sudah Ibu jelaskan ya tadi di slide awal, kalian tinggal menambahkan saja
dampak dari bidang politik serta bidang ekonomi dalam sebuah peta konsep. Selebihnya untuk tugas nanti apabila dari anak-anak ada yang ditanyakan, kita diskusi terlebih dahulu di Telegram group gitu. Terus kesimpulan hari ini dari materi ini kita menyimpulkan bahwasanya dampak dari penjajahan ekonomi itu sangat banyak, terutama di bidang politik dan juga ekonomi. Ada plus minus dari dampak penjajahan itu gitu. Ada yang memang membuat perkembangan Indonesia semakin meningkat, terutama dalam hal ekonomi. Ada juga yang memang merugikan bagi masyarakat pribumi gitu. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas materi masih dengan dampak penjajahan, namun dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, untuk minggu depan juga, Ibu akan melaksanakan kuis atau ulangan harian dari bab ini, gitu. Jadi nanti anak-anak silahkan pelajari materi ini dari awal, dari yang sudah Ibu jelaskan sampai ke dampak pendidikan gitu, supaya besok setelah saat Ibu memberikan ulangan kalian bisa mengerjakannya gitu. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ibu akhiri. Ibu akhiri sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.